Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan menyapa teman-teman dengan mengangkat tema tentang evaluasi belajar baru. Yang mana di sini kita akan membahas mulai dari UN, AN hingga tes kemampuan akademik. Sejarah evaluasi pendidikan di Indonesia telah melewati berbagai tahapan dengan beragam istilah yang digunakan. Ujian secara nasional mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1950. Terdapat beberapa pergantian ujian nasional, mulai dari ujian penghabisan, ujian negara, Eptanas, ujian akhir nasional, UN, UNBK, AN, hingga tes kemampuan akademik. Kemudian untuk UN, AN, dan TKA memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Perbedaan tersebut dapat dilihat mulai dari tujuan, peserta, ruang lingkup, objek evaluasi, sifat tes, penentu kelulusan atau tidaknya, hingga bentuk soal dari ketiganya. Bisa dilihat di sini ya. Sistem evaluasi sebelumnya, terutama ujian nasional atau UN, kerap menimbulkan permasalahan. UN yang bersifat penentu kelulusan ini seringkali memicu praktik kecurangan dan hanya berfokus pada pengetahuan hafalan dan menyebabkan tekanan berlebih pada siswa. Kemudian dapat membatasi eksplorasi siswa terhadap berbagai ilmu. Pegiat pendidikan seperti Ibu Itji Khadijah secara aktif menolak UN hingga akhirnya UN ini diberhentikan pada tahun 2019. Pasca peniadaan UN, muncul keluhan bahwa beberapa siswa kelas 12 kurang termotivasi untuk belajar membaca atau matematika dasar karena merasa pasti akan lulus. Di sisi lain, perguruan tinggi dan sebagian masyarakat menginginkan adanya nilai yang mencerminkan kemampuan individu siswa dan berfungsi sebagai standar terukur untuk penerimaan mahasiswa. Banyak masyarakat juga berharap bahwa UN diadakan kembali agar siswa lebih serius belajar. Menanggapi tantangan ini, pemerintah memperkenalkan tes kemampuan akademik atau kita kenal sebagai TKA. Landasan implementasi tes kemampuan akademik adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 yang bertujuan untuk menyediakan pelaporan capaian akademik siswa secara terstandar, mendukung seleksi akademik, dan memberikan pengakuan hasil belajar bagi peserta didik jalur pendidikan non-formal dan informal. TKA dirancang sebagai instrumen penilaian yang mengukur kompetensi kognitif siswa dengan menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Konsep ini sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang lebih menekankan pada kemampuan analisis, sintesis, dan pemecahan masalah. Sebagai contoh, banyak negara di dunia ini tetap mempertahankan asesmen nasional dalam berbagai bentuk, seperti Australia dengan memiliki NAPLAN-nya, Inggris dengan SATS-nya, dan Brazil dengan NEM-nya. Semuanya memberikan data penting untuk pengembangan kebijakan pendidikan. Indonesia ini tidak boleh ketinggalan, dan kemudian menjadikan TKA sebagai alat ukur nasional untuk pemetaan capaian pendidikan antar daerah. Kebijakan TKA ini mendapat apresiasi dari pemerhati pendidikan seperti Pak Doni Kusuma yang melihatnya sebagai langkah pengembalian sistem pendidikan ke jalur yang benar, dengan alat ukur yang lebih objektif dan menyerahkan kewenangan kelulusan kembali kepada sekolah. TKA direncanakan mulai dilaksanakan sekitar bulan November dengan pembagian peran antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, dan kementerian terkait. Soal TKA sendiri untuk tingkat SMA akan disusun oleh pusat, sementara soal untuk SD dan SMP akan melibatkan kontribusi dari daerah. Selain itu, TKA juga diharapkan memiliki kaitan dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan dapat menjadi konfirmasi terhadap nilai rapot yang selama ini sering menjadi subjek manipulasi.
Dengan demikian, TKA diharapkan dapat mengurangi praktik pengkatrolan nilai rapot. Sejak diberlakukannya kurikulum 2013, nilai rapot ini cenderung di-upgrade atau dinaikkan karena berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang menunjukkan perbedaan signifikan antara nilai rapot dengan hasil asesmen eksternal, seperti tes potensi skolastik, yang mengindikasikan adanya kecenderungan sekolah untuk mengkatrol nilai siswa. Seperti kasus di mana kepala sekolah ini meminta guru untuk mengubah nilai agar sesuai atau bahkan melebihi dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ketika hasil nilai rapot yang jomplang atau sangat jauh dengan hasil dari TKA, maka jelas di sini bahwasannya sekolah melakukan pengkatrolan nilai. Nah, salah satu dari fungsi TKA itu adalah untuk mengkonfirmasi kemampuan siswa. Meskipun demikian, implementasi TKA menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan pemerataan pendidikan, perbedaan sarana prasarana, dan kualitas guru antar daerah berpotensi menyebabkan ketimpangan hasil TKA. Selain itu, belum jelas sejauh mana indikator dalam TKA ini benar-benar selaras dengan standar capaian pembelajaran nasional, relevan dengan kebutuhan peserta didik, dan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan skor PISA Indonesia yang hingga kini masih berada jauh di bawah rata-rata OECD. Hasil jajak pendapat Kompas pada Januari 2025 terdapat 9,3% orang yang menolak TKA dengan alasan bahwa TKA ini berpotensi diskriminatif bagi siswa dari daerah atau keluarga yang kurang mampu, serta dikhawatirkan menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa seperti pada implementasi UN. Ya, demikian penjelasan tentang evaluasi belajar baru. Mari kita pantau implementasi tes kemampuan akademik di tahun ini. See you.